mengapa Ramadan ini menjadi spesial, mengapa Ramadan ini istimewa, mengapa Ramadan ini penting. Sehingga dengan rasa kita menempatkan Ramadan sebagai bulan yang penting, maka dengan prioritas kepentingan ini terlahirlah motivasi pada diri kita untuk meningkatkan kebaikan dan ibadah di bulan Ramadan melebihi bulan-bulan lainnya. Di beberapa pertemuan yang lalu telah kita uraikan baik di tempat ini, di masjid ini, ataupun juga mungkin di tempat lain tapi tersambung online dengan Bapak Ibu sekalian. Perbedaan tempat tidak melarang kita untuk tersambung secara ilmu dan hati. Hati kita terkoneksi, pikiran kita tersambung walaupun berbeda tempat. Orang Arab mengatakan, ana ma'akum qalban wa qaliba. Aku membersamaimu, baik itu dalam keadaan satu tempat ataupun suasana yang berbeda. Nah, dalam pertemuan itu kami sampaikan beberapa keunggulan, keutamaan bulan Ramadan, ibadah yang terdapat di dalamnya yang tidak ditemukan keunggulan lain, keunggulan yang serupa di waktu-waktu yang lainnya. Nah, ini yang kemudian kita akan coba optimalkan untuk membahas keunggulan-keunggulan dimaksud, khususnya nanti yang terkait dengan dua waktu itu. Apa saja keunggulannya, seperti apa yang bisa kita dapatkan, manfaatnya, yang dengan itu alhamdulillah ini bahasa umumnya mumpung gitu kan, aji mumpung. Mumpung masih ada di hari-hari awal, baru hari kedua, insya Allah kita bisa dapati sampai hari-hari selanjutnya. Kalaupun takdir menyampaikan kita di hari ini berbuka misalnya, dan dengan itu kemudian kembali misal kepada Allah di hari ini pula, mudah-mudahan dengan belajar bekal ini, keutamaan itu diraih sebelum kita berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan fokuskan pada pembahasan ini melalui sandaran kitab Sahih Al-Bukhari. Saya memilih kitab Sahih Al-Bukhari sebagai sandaran bahasan kita, bukan hanya menunjuk pada referensi dalil-dalil yang bersumber pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga Al-Bukhari ini termasuk di antara imam yang memberikan satu kategorisasi pembahasan berdasarkan tema-tema. Nah, di antara tema yang paling spesifik membahas dan mengumpulkan terkait dengan puasa, ini kurang lebih di antaranya ada di Sahih Al-Bukhari. Pernah saya sampaikan, Imam Al-Bukhari ini menyusun hadis-hadis Nabi bukan sekedar menjadikannya kitab hadis, tidak. Ya, bukan diinginkan Anda menemukan hadis, baca, paham artinya, selesai. Ya, beliau sosok yang sangat jenius. Jadi oleh beliau rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu, hadis-hadis Nabi ini setelah dikumpulkan, diteliti transmisi periwayatnya, susunan orang-orang yang meriwayatkan. Ini dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika menerima riwayat itu, misalnya saya ambil contoh begini. Pernah dengar kan bau mulutnya orang puasa itu lebih mewangi harum di sisi Allah ya dibandingkan dengan minyak kasturi. Pernah dengar enggak? Itu kan la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi ta'ala min rihil miski, gitu kan? Baik, sebelum masuk ke tafsir, tahu dari mana itu kalimat Nabi? Maka beliau diurut dulu, ya, diurutkan. Oh, saya menerima ini dari Abdullah bin Maslamah. Sezaman dengan beliau ditemukan nih, Abdullah bin Maslamah menerima dari siapa? Dari Malik. Malik menerima dari siapa? Abi Zanad. Abi Zanad menerima dari siapa? A'raj. A'raj menerima dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka sampai ke sahabat Abu Hurairah tersambunglah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua hadis itu seperti itu, Bu, Pak. Jadi bukan tiba-tiba misalnya mimpi ketemu Nabi nulis hadis, tidak begitu. Ini ada standarnya. Dan ini yang menjadikan kitab ini termasuk kitab terkuat dalam referensi hadis dari segi validitasnya. Divalidasi oleh ulama dan karakter yang meriwayatkannya itu dicek dulu. Kalau ada orang bermasalah, walaupun membawa disebutnya hadis, itu nggak diambil hadisnya. Makanya disebut kitab hadis yang paling terpenuhi syarat-syarat hadis yang baik di dalamnya. Kan 5 itu. Mattasala isnaduhu binaqlil 'adlid dhabiti 'anil 'adlid dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Paham? Tidak.
Ya, tersambung sanadnya dari orang-orang yang kredibel, hafalannya kuat, tidak punya cacat dan tidak punya problem sosial. Jadi kalaupun ada orang yang hafal, sekarang ditanya 5 menit kemudian jadi koma, itu turun status hadisnya jadi hasan. Kan? Kemudian ini bagus hafalannya, tapi ternyata misalnya punya kepribadian yang kurang bagus walaupun pada hewan. Ya, Imam Al-Bukhari pernah jalan untuk mengambil hadis, tiba kemudian setelah tiba di tempatnya ditunjukkan oleh orang, orang itu sedang bermain dengan binatang. Ada yang menyebut keledai, ada yang menyebut ayam, kayak mau ngasih makan begini. Ya. Nah, kemudian hewannya datang, begitu tiba nggak dikasih makanan. Itu oleh Imam Al-Bukhari nggak diambil riwayatnya. Sudah jalan jauh, Bu. Sudah jalan jauh. Tuh, kayak gini misalnya, ibu jauh-jauh udah kesini nyampe. Yes, mau ngambil informasi, tiba-tiba ustadznya main-main sama ayam, kan? Nah, datang ayamnya cuma dibeginiin aja, kan? Tapi nggak dikasih makan. Saya tanya, ibu tetap ngaji nggak? Nah, kalau ngaji aja, nggak apa-apa, kan namanya ngaji kan? Ya, kalau ini riwayat, karena ini riwayat tersambung ke Nabi, harus dijaga kehormatan Nabinya. Jangan sampai besok ada fitnah, pantas hadisnya diriwayatkan oleh orang yang bermasalah. Pantas orangnya begitu, nanti ada tuduhanlah terhadap Nabi, tuduhan terhadap riwayat. Nah, saking detil dan saking ketatnya periwayatan, itu tidak mudah dalam Islam. Karena itu alhamdulillah, semua ajaran di kita itu terjaga. Apalagi Al-Quran, semuanya terjaga. Jadi tidak ada potensi penyimpangan. Ajarannya tidak akan menyimpang, yang menyimpang mungkin orangnya. Yang ngarang-ngarang orangnya, tapi ajarannya sempurna. Ini bukti kebenaran ajaran Islam karena seluruhnya terjaga sampai ke periwayat asalnya. Ya. Nah ini insya Allah yang kita gunakan Sahih Al-Bukhari, ada 97 topik di Sahih Al-Bukhari. Jadi bukan sekedar kitab hadis, tapi ini adalah kurikulum kehidupan. Makanya disebutnya adalah kitab hadis komprehensif kurikulum hidup dari Nabi dan keseharian Nabi. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu kurang lebih namanya, ya. Kalau ada keliru-keliru mohon disesuaikan. Kurang lebih nama panjangnya begitu. Supaya enggak kepanjangan disingkatlah menjadi Sahih Al-Bukhari. Nah, dari semua hadis yang dikumpulkan diurutkan 97 tema. Kitab Bad'ul Wahyi, nama temanya kitab namanya, ya. Yang tema pertama tentang awal mula turunnya wahyu untuk memberikan legitimasi kenabian. Jadi yang disampaikan ini oleh sosoknya ini Nabi Rasul, bukan orang biasa. Tahu dari mana yang menyampaikan Nabi? Cirinya begini. Kalau tidak terpenuhi begini, berarti bukan Nabi. Nah, maksudnya apa? Kalau kelak ada yang mengaku Nabi, kita langsung bisa tepikan. Karena mustahil akan bisa memiliki ciri-ciri kualifikasi semacam ini. Makanya Nabi langsung komen dan kita langsung like and subscribe. Ya, kata Nabi, la nabiyya ba'di, tidak akan pernah ada nabi setelah saya. Kalimat la di sana juga menunjukkan selain menolak, berpotensi akan muncul orang mengklaim nabi. Setelah saya meninggal, mungkin akan ada nanti yang mengklaim dirinya nabi. Langsung tepikan aja, nggak mungkin. Tahu dari mana itu? Maka Imam Al-Bukhari menurunkan hadis-hadis Nabi yang disebut nabi ini ukurannya seperti ini. Maka dibukalah kitab Bad'il Wahyi. Setelah paham ini, kita mengerti yang nyampaikan ini, topik-topik selanjutnya itu Nabi, bukan orang biasa. Ya, antum punya ustadz, ada kiai, ada habib yang sangat jadi panutan, nyampaikan sesuatu, antum langsung kerjakan kan? Nah ini Nabi di atas itu semua, memberi petunjuk pada kita, masa nggak kita kerjakan? Kan? Orang tua kita yang sangat sayang memberikan petuah. Kita langsung kerjakan, memberi nasihat kita dengar. Ini ada sosok Nabi Rasul yang mencintai kita melebihi bapak ibu kita. Melebihi bapak ibu kita. Harisun alaikum bil mu'minina rauf rahim. Sangat peduli pada kita. Belum lihat kita, sudah minta sama Allah yang terbaik untuk kita. Saya kangen ya sama saudara-saudara saya, kata Nabi itu sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat yang sampai kepada kita. Ya, sahabat mengatakan, kami kan saudara-saudaramu ya Rasulullah. Bukan, kalian tuh sahabatku. Saudara-saudariku itu adalah orang-orang dari umatku yang mereka nggak pernah lihat aku, tapi mau beriman kepadaku. Dan itu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah.
supaya umatnya dibimbing, diberikan hidayah, diberikan kebaikan. Jadi belum kenal kita, belum lihat kita, kita tak melihatnya, itu sudah peduli dengan kita. Makanya melebihi kasih sayang daripada kedua orang tua kita sendiri. Karena itu kalau Nabi ngajarkan, ngasih petunjuk pada kita tentang semua yang tema ada di sini, maka bukan sekedar didengar. Seharusnya membuat kita dengan cerdas langsung mengamalkannya. Karena itu 97 topik ini keluarkan. Karena Nabi yang bilang, ada kitabul iman, topik tentang iman. Kalau imannya pengen naik dan dijaga supaya nggak turun bagaimana? Ada 57 hadis di sini. Kerjakan ini, kalau kata Nabi A, kerjakan. Kata Nabi B, tinggalkan, tinggalkan. Ada kitabul ilmi, topik ilmu, gimana cara belajar supaya cepat pintar, diridhoi Allah, mudah paham, gampang mengamalkan. Ada topiknya. Nah singkatnya, di topik ke-30 dari 97 ini, ada namanya kitabus shaum. Topik tentang puasa. Yang kitabnya sama dengan kami ada di halaman 280, Kitabus Shaum, topik nomor 30. Nah, di topik nomor 30 ini dibagi lagi menjadi 69 subtopik. 69 subtopik ini di bawahnya ada 121 hadis. Jadi, topik nomor 30 disebutnya kitab dalam Sahih Al-Bukhari-nya. Ya, Kitabus Shaum ini untuk menunjukkan makna umumnya, nanti prakteknya disebut siam. Kan? As-siyam, as-siyam, bukan asyab. Nah. Kemudian di sini ada 69 subtopik, cabang pembahasan. Subtopik itu cabang pembahasan, judul-judul kecil, diistilahkannya dengan bab. Kemudian dari sini ada 121 hadis. Ini semua terkait dengan persoalan puasa. Ada di sini semua. Jadi kalau hadisnya dibaca, nggak akan banyak pertanyaan. Ya, di sini semua lengkap. Tentang cara mulainya, keutamaan puasa itu apa, bagaimana menunaikan ibadah malamnya, berapa rakaat sholat tarawihnya, kemudian saat sahur itu waktunya jam berapa kurang lebih. Lalu kalau adzan berkumandang masih boleh makan atau tidak? Kalau imsak itu prakteknya bagaimana? Terus kalau ketemu istri mau berangkat tiba-tiba salaman, batal apa enggak puasanya? Kalau dikecup batal apa enggak puasanya? Kalau kesiangan, jangan ketawa dulu ya. Kalau bangun kesiangan apakah bagaimana status puasanya? Kalau enggak sempat sahur bagaimana? Lengkap semuanya, ada di sini. Menentukan awal puasa itu seperti apa? Petunjuknya ada semua. Nah, jadi kalau sudah baca ini, insya Allah tiap tahun kita tidak akan terjebak pada satu kondisi yang serupa. Ya? Tiap ada pertemuan kan pertanyaannya selalu itu, Ustadz yang betul itu tarawih 11 atau 23? Kalau 11 itu 222 ujungnya 3 atau 443 gitu kan? Terus jawabannya kan karena udah sering disampaikan akhirnya kemana-mana. Udah Bu, misalnya kan yang formasi 443 aja, kemarin juga Madrid menang misalnya kan, nah, kan udah gak nyambung tuh. Enggak juga yang 22 ujungnya 1 tuh Liverpool ada di puncak sekarang, bedanya 14, kan jadi kemana-mana kan. Nah jangan dipotong tuh videonya tuh, ntar gak nyambung. Nah, jadi bukan itu. Nah, jadi yang poin terbesarnya, coba usahakan baca. Yang lain dibaca, yang dari Nabi gak dibaca. Terus pengen ketemu Nabi gitu, aneh kan. Ya Allah. Anda tuh dapat surat dari orang yang Anda kagumi, nggak pernah ketemu, dapat surat, seneng nggak? Baca nggak? Baca. Baik ya? Oh tiba-tiba khusus misalnya kan, Mas namanya siapa? Ya? Ali. Mas Ali tiba-tiba dapat surat dari Raja Salman, khusus buat Mas Ali, misal. Tuh ekspresinya udah begitu kan? Seneng nggak? Sangat senang kan? Padahal isinya cuma nanya doang, apa kabar gitu. Ya kan? Kayak hal, tapi senangnya luar biasa kan? Ya. Sekarang kita dapat surat dari Nabi. Isinya banyak, 121 surat dari Nabi. Yang kita sebut hadis itu. Terus di dalamnya membimbing kita supaya bahagia. Ali, kamu kalau pengen bahagia gini. Adi, kamu kalau pengen sukses gini. Kalau puasa kamu pengen nikmat tuh begini. Ini yang harusnya kita baca tuh ini. Fulan kalau pengen pintar, gini cara belajarnya. Fulanah kalau kamu sering galau, pengen tenang, ini obatnya begini.
Kamu kalau sama anak begini, solusinya begini. Kalau orang tua begini, ini jawabannya. Ya, itu yang ditampilkan. Nah, oleh karena itu, coba kita hadirkan beberapa yang mungkin bisa kita tampilkan karena waktunya terbatas di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan mengaji beberapa yang utama dalam Ramadan. Apa yang paling utamanya, sehingga yang utama ini kalau kita kejarkan level atas, kalau nggak sampai nyangkutnya kan masih di yang sedang-sedang, tuh kan? Makanya kan rumusnya begitu. Kalau sedang kuliah, teman-teman mahasiswa langsung pasang target IPK 4. Nggak usah pakai amin, langsung IPK 4, ya. Nah, nanti effortnya pun akan besar, usaha kita akan tinggi mewujudkan itu. Kalau nggak nyampe, jelas nyangkutnya 3,9, 3,8, 3,7. Ini masang 3. Itu kan? Nyangkut 2,7 alhamdulillah katanya, enggak pakai. Paling tinggi. Sama ke surga juga targetnya Firdaus. Ya kan? Targetin Firdaus paling tinggi, tingkat paling tinggi. Jadi kalaupun nanti amalannya tidak cukup ke situ, misalkan itu sudah ditambah dengan macam-macam, ya, dengan rahmat yang lain, amalan lain belum cukup ke situ. Ya? Maka nyangkutnya jelas, mungkin di surga Aden, Jannatun Naim. Ya, tapi kalau pasang targetnya yang penting surga dah gitu kan. Ya, mau di mana aja, kelas yang kecil juga nggak apa-apa. Ya, kalau nggak nyampe kan susah. Udah kan? Nah, itu yang coba kita hadirkan. Yuk fokus pada pembahasan, waktu kita singkat. Amalan utama di bulan Ramadan. Jemaah sekalian, seperti diketahui dalam pengantar tadi, bahwa amalan-amalan Ramadan dibagi pada 2 waktu secara umum. Ada amalan yang dikerjakan di waktu malam, ya kan? Ini disebut dengan ibadatul lail. Saya tulis sini ya, ibadatul lail. Ada ibadah yang dikerjakan di waktu siang, ibadatul nahar. Ya. Ini amal Ramadan. Baik. Di antara sekian amalan ini ada beberapa amal-amal yang utama. Amal utamanya dibagi 2. Ada yang berupa, ini kita turunkan ke sini dulu, amal utama. Ada yang berupa, amal utama itu berupa perintah. Ada juga sifatnya yang berupa larangan. Yang dimaksud amal utama yaitu amal yang saat dikerjakan kita mendapatkan keutamaan pahala di atas rata-rata, di atas standar. Ya, misal begini, kalau standarnya itu sholat ditunaikan, pahalanya berapa? Kalau tidak tahu, cepat katakan Allahu a'lam ya, biar cepat. Biar cepat ya, biar cepat nih. Sholat misalnya, ini ukurannya gini, kita pakai Al-Quran aja. Sholat itu diantara amalan yang disebut namanya dengan hasanah, kan? Ibu hasanah, ibu sholat. Ya, kalau enggak sholat bukan hasanah tuh. Ya, dari mana taunya? Quran surah ke-11 Hud di ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat itu yang terangkai dari mulai siang, fajar, sampai terus masuk ke maghrib, kemudian maghrib sampai ke isya terus. Nah, itu semua perbuatan hasanah. Innal hasanati, sungguh semua perbuatan hasanah dari rangkaian sholat itu yudhibnas sayyiat. Di antara manfaatnya menghilangkan keburukan-keburukan, menghapuskan otomatis dosa kecil. Jadi antara sholat satu ke sholat yang lain itu menggugurkan yang kecil-kecil. Malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Salah lihat, salah dengar, salah bicara, itu kan? Ya, itu nanti dari subuh ke zuhur kan boleh jadi berpotensi ya, terjadi, berlaku itu. Nanti ketika sholat zuhur itu dihapuskan semua dengan sholat.
kecuali dosa-dosa besar yang butuh tobat secara khusus, secara spesifik. Nah ini diantara dalilnya. Nah karena salat masuk perbuatan hasanah, maka konstruksi hasanah itu ketika menunjuk pahala, kemudian diurai lagi di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat ke-160. Bagaimana bunyinya? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapapun yang mengerjakan satu perbuatan hasanah, dia mendapatkan poin 10 kebaikan. Ini yang disebut pahala. Ya, ini yang sering kita istilahkan pahala. Nah, ukurannya jangan dilihat 10 begini, tidak. Nanti ada salah satu ukuran yang bisa kita jadikan acuan, diantaranya hadis datang ke masjid. Itu baru datang kalau niatnya ibadah, mendapatkan 25 poin. Jarak satu keduanya itu bisa 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Tiga keempatnya 500 tahun. Karena itu ukuran pahala ini nanti akan tampaknya sebelum meninggal. Dalam sakaratul maut ditunjukkan sehingga orang yang banyak pahalanya senyum, gembira, tenang, ya jiwanya tenang karena sering ibadah. Ya orang yang mengerjakan hasanah disebut abdun, jamaknya ibadun. Pekerjaannya ibadah. Makanya ketika mau meninggal sifat ibadahnya disebutkan lagi. Disebut oleh Allah sebagai hamba-hambaku, ibadi. Quran surah 89 ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi begitu disebutkan sifat ibadahnya, ditampakkan ukuran pahalanya, dari pahala itu surganya begini. Tenanglah hatinya, senyum wajahnya, saat tenang itulah dicabut nyawanya dalam keadaan yang sangat indah. Itulah husnul khatimah. Jelas? Ya itulah husnul khatimah. Semoga Allah golongkan kita termasuk yang demikian. Nah ini satu kali amal dapat 10. Nah 10 ini nggak cukup dengan amin. 10 ini memang harus dikerjakan. Ya. Kalau berjamaah kalikan 27 keterangan nabinya. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama maksudnya pahalanya dibandingkan dengan salat sendirian. Di antara selain pahala itu juga membangun kekuatan. Kalau lupa ada yang ingatkan. Kalau salat sendiri lupa, siapa yang ingatkan? Kalau berjamaah lupa, imam lupa, makmum ingatkan. Makmum lupa, sadar ada imam di depan. Kan gak mungkin imam 2 rakaat, makmum 3 kan? Nggak mungkin kan? Nah itulah keutamaan jamaah. Makanya pahalanya naik kali 27. Tuh. Kalau ditunaikan di masjid kali lagi 25. Jadi jangan dilihat biasa. Banyak dicatat. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Nanti hari kiamat baca tuh bukumu, catatanmu, rapot kamu itu ditampakkan saat akan meninggal. Ya nggak bisa lihat sekarang. Pengen meninggal kalau belum waktunya juga nggak bisa. Jadi begitu nanti mau meninggal ini tampak. Al-Quran lebih banyak lagi, 1 huruf. Ya, makanya kalau orang nggak sholat tuh rugi. Karena dalam sholat kan baca Al-Quran juga. Ya, jadi sholat tuh pahalanya banyak itu. Itu hitungan 10 itu baru sholatnya. Belum bacaan Qurannya, belum zikirnya, belum doanya. Jadi kalau nggak sholat rugi. Makanya pengantar sholat itu kebahagiaan dan kesuksesan. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia, supaya sukses. Nggak sholat tuh pasti nggak bahagia itu. Jadi kalau keluarga pengen bahagia, pelihara sholat. Rumah tangga ingin bahagia, tenang, pelihara sholat. Dulu dilatih ya. Nah kemudian Quran ini 1 hurufnya 10, 1 huruf loh. Di At-Tirmidzi hadisnya, nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca 1 huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim 1 huruf. Ya, tapi walakin alifun harfun. Lamun harfun. Mimun harfun. Alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau kita sempat tilawah misalnya baca alif lam mim sebegini, ya. Nah itu dihitungnya bukan 1 huruf ini. Ini sudah 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau 1, 2, 3 kali 10 berapa? Udah 30 setiap hurufnya. Ini yang melihat secara tekstual. Yang membaca dengan ilmu lagi, ada ilmu keempat dalam gramatikal bahasa Arab.
Jadi ada 4 turunan ilmu plus adab yang kelima. 1 itu nanti ada nahwu, 2 ada saraf, ya, nahwu dengan saraf digabungkan nanti 1002 bait di alfiyah, ditambah dengan balaghah 3 cabang ilmu, ma'ani, bayan dan badi'. Yang keempat namanya arud. Arud ini nanti ada 16 turunan cabang ilmunya, disebut dengan bahr namanya. Selain untuk menguasai perbedaan antara syair dengan Al-Quran, rasa feel kenikmatan Quran dengan irama-irama lain juga menunjukkan kepada kita cara membaca huruf. Di ilmu arud itu, apa yang disebutkan, maka hurufnya dihitung jumlahnya berdasarkan bunyi, bukan tulisan. Misalnya, ini huruf apa? Alif, maka ditulisnya begini. Tuh. Jadi nggak pakai O, ini begini tulisnya, ya. Kalau O nanti O alif, gitu kan? Alif ini kan sudah berapa huruf lagi? 3 kan? Nah jadi dari sini tuh bisa 3.